Shalom, selamat malam dan salam sehat untuk kita semuanya. Pada malam hari ini kita kembali bertemu melalui renungan malam dan lagu pujian. Tapi sebelumnya mari kita buka di dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan atas segala berkat dan anugerah-Mu, di mana pada malam hari ini kami dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan bersukacita. Ya Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu dan lagu pujian. Bukalah hati dan pikiran kami, agar firman-Mu itu bertumbuh di dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Radesi tutu haluan nanaing takupon muatong rade nang diho hatuan si halasonon mutoktong bernit do di taon Tuhanmu pasayhon sude sasude tung unang paujat ibana saja kon pakokop nai. Yang menjadi firman renungan kita malam ini adalah dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 4 sampai dengan ayat 5. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkat ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kau diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Yang menjadi topik renungan kita malam ini adalah menikmati hasil dari kesulitan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, seperti kita ketahui bersama bahwa kota Dubai merupakan padang gurun yang tandus. Tapi saat ini kota Dubai telah dikenal menjadi destinasi wisata modern dan terkenal di seluruh dunia serta diminati. Mereka berhasil dan mampu untuk mengubah keadaan mereka dari padang gurun yang tandus menjadi berkat. Kita juga bisa banyak belajar dari banyak tokoh-tokoh sukses di dunia ini. Yang mana mereka terdorong menjadi sukses adalah karena kepahitan hidup maupun kesulitan yang mereka hadapi. Dari sini kita dapat belajar bahwa tidak ada kata putus asa, hilang harapan, sekalipun kita menghadapi pergumulan yang sangat berat. Jika kita mau, pergumulan dan kesulitan yang kita hadapi itu dapat kita pakai menjadi kebaikan dalam hidup kita. Seperti peribahasa yang mengatakan, tak ada rotan, akar pun jadi. Artinya, apabila yang baik tidak ada, maka yang kurang baik pun dapat kita gunakan. Sehingga tidak ada kata menyerah, hilang harapan, meratapi, nasib maupun rasa putus asa. Untuk itu, kita akan selalu ada jalan kita untuk mau berubah dan kita tidak mau kehilangan harapan. Janganlah kita membiarkan sikap setiap keadaan berlalu begitu saja. Jangan juga kita membiarkan pergumulan dan persoalan yang kita hadapi berlalu begitu saja. Justru
Itu adalah salah satu cara dari jalan Tuhan untuk mengangkat kita pada kehidupan yang lebih baik. Jika kita mampu untuk memahami kesulitan yang kita hadapi dengan iman, maka dalam kesulitan itu kita akan dapat melihat ada kebaikan yang akan Tuhan berikan. Saudaraku seiman, sama halnya dengan bangsa Yahudi yang dibuang ke Babel. Yeremia mengirim surat kepada mereka untuk memahami situasi yang sedang mereka hadapi dengan kekuatan iman. Yeremia hendak mengingatkan orang Yahudi yang dibuang ke Babel karena merasa paling berdosa. Tetapi Yeremia justru mengingatkan dan menyadarkan mereka di mana Tuhan memberi pelajaran karena dosa yang mereka lakukan dan mereka perbuat, sehingga mereka harus menghadapi situasi sulit. Tetapi Tuhan tidak hendak membinasakan mereka, tetapi Tuhan memiliki rencana yang indah untuk kebaikan mereka. Sebaliknya begitu pun di dalam perjalanan hidup kita. Seperti yang saya bacakan tadi, bahwa di balik kesulitan yang kita hadapi, Tuhan pasti punya rencana yang baik di dalam perjalanan kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, begitupun yang dikatakan dalam nas ini kepada kita. Situasi yang sulit yang sedang kita hadapi adalah kesempatan yang baik untuk mulai membenahi kehidupan rohani kita untuk membangun kehidupan kita yang lebih baik. Tuhan memerintahkan kita supaya membangun kehidupan tanpa kehilangan identitas kita sebagai umat Tuhan. Sekalipun kita dalam kesulitan, Tuhan akan tetap memelihara kehidupan kita. Tuhan memerintahkan kita agar turut serta mengusahakan kesejahteraan bagi sesama dan kita semuanya. Akhirnya, pada renungan kita malam ini kita imani di mana kita jangan pernah ada keputusasaan. Kita jangan menyerah dalam menghadapi kesulitan yang kita hadapi. Kita harus percaya bahwa Tuhan dapat memakai apapun untuk kebaikan kita. Tuhan sudah merancang segala sesuatunya untuk kebaikan kita. Jika kita menyadarinya dan jika kita mau tunduk pada rancangan Tuhan, maka kita akan melihat rancangan Tuhan yang indah. Kebaikan Tuhan yang luar biasa dari krisis ataupun kesulitan yang sedang kita hadapi. Mari kita lihat di dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9 dikatakan, rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tinggi jalanku dari jalanmu dan rancanganku dan dari rancanganmu. Ingat, saudaraku, bahwa rancangan yang kita buat adalah menjadi rancangan yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut di Kau
dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan kembali kami mengucap syukur. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu, di mana Tuhan selalu mengingatkan kami, kesulitan apapun yang kami hadapi, kami tidak boleh berserah dan putus asa. Karena Tuhan mengatakan, apapun rancangan-Mu, rancangan kami, bila Tuhan memberkati, pasti akan bersukacita dan mendapat kemuliaan dari-Mu. Ya Tuhan, ampunilah dosa kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.